Mari kita memperkatakan Mazmur 91 dengan iman percaya. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah akan melepaskan engkau dari jerah penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu rasa takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tudung kau kalahkahi, kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan, jemaat Tuhan GBI House of Happiness. Selamat tahun baru kami ucapkan kepada seluruh jemaat yang dikasih Tuhan. Kita percaya bahwa tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru, sesuai dengan Yesaya 43 ayat 18 dan 21 dan Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Tuhan akan berencana dan beracara di tahun 2022. Mari masuki gerbangnya Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya! Mari bersukacita masuki gerbang Tuhan di tahun yang baru ini. Haleluya! Mari sama-sama bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada, katakan bersama-sama. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girang. Katakan sekali lagi, masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian.
Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia giranganku. Yes, Dia giranganku, oh Dia giranganku, ku bersuka sebab Dia giranganku. Oh, Dia giranganku, oh Dia giranganku, ku bersuka sebab Dia giranganku. Mari bersuka di hadapan Tuhan, memasuki tahun 2022 dengan penuh sukacita. Aku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia giranganku. Dia giranganku, oh Dia giranganku, ku bersuka sebab Dia giranganku. Oh, Dia giranganku, oh Dia giranganku, ku bersuka sebab Dia giranganku. Dia giranganku, oh Dia giranganku, ku bersuka sebab Dia giranganku. Oh, Dia giranganku, oh Dia giranganku, ku bersuka sebab Dia giranganku. Dia giranganku, oh Dia giranganku, ku bersuka sebab Dia giranganku. Oh, Dia giranganku, oh Dia giranganku. Lebih lagi katakan, Dia giranganku. Dia giranganku, oh Dia giranganku, ku bersuka sebab Dia giranganku. Oh, Dia giranganku, oh Dia giranganku, ku bersuka sebab Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku. Haleluya, ku bersuka sebab Dia giranganku. Buat Tuhan Yesus, Allah semesta alam, Engkau layak Tuhan kami puja, Engkau kami agungkan ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kepadamu Tuhan Yesus. Kami mau terus bersyukur Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Di tahun yang baru ini Tuhan, di tahun 2022, tahun paradigma yang baru, kami bersyukur kepadamu. Banyak yang Kau perbuat di dalam rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang kuatku, kasih-Mu sempurna dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidup.
rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Mari sama-sama bersyukur. Ku bersyukur Bapa ya Tuhan, bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, ku Kami mau bersuka, kami mau bersorak, kami mau tinggikan Engkau Yesus, Yesus Tuhan. Oh, Iralamaya Lamaya Siara Lamaya Shande Kinara Lamaya Siara Lamara Lamaya 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 Lamara 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 Lamaya Sande Kinara Lamaya Siara Lamaya Lamaya Kinara Lamaya Siara Lamara 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 Kinara Lamaya Siara Lamaya Allah kita yang hebat, mari terus memuji Allah kita yang dahsyat. Yesus namanya, Yesus Allah kekal selama-lamanya yang menyertai kita, Dia Immanuel. Haleluya, haleluya, haleluya.
sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja. Lagi katakan, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia, namamu besar termulia, oh namamu besar termulia. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sudah masuk di tahun 2022. Pesan Tuhan kepada kita semuanya untuk tahun 2022 adalah supaya kita menghadapinya dengan tindakan yang selalu menuruti firman Tuhan. Karena itu sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dulu. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur bahwa Engkau telah membawa kami di tahun 2021 kehidupan yang berbahagia di dalam kehidupan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menuntun kami di tahun 2021, dan kami yakin percaya ketika kami masuk di tahun 2022, Engkau bersama dengan kami. Karena itu kami akan setia akan firman-Mu, setia tuntunan-Mu dalam mengatasi segala permasalahan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hamba-Mu dan keluarga kami semuanya di dalam tuntunan-Mu, supaya kami menjadi pemenang di dalam tahun 2022. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menghadapi itu semuanya, kita harus banyak berdoa dan membaca firman Tuhan dan setia atas tuntunan Tuhan. Mari kita lihat contoh di dalam Alkitab, yaitu ketika Musa memerintahkan kepada Yosua di dalam kitab Yosua pasal yang pertama. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun adik Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa, dari padang gurun dan gunung Libanon, yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yaitu sungai Efrat. Seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat pesan Tuhan kepada Yosua. Yang pertama, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Jadi kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin, khususnya adalah keluargamu sendiri.
Yang kedua, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung. Bertindak hati-hati. Sebelum kita melangkah, kita berpikir lebih dulu. Yang ketiga, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Janganlah lupa engkau memperkatakan kitab Taurat ini. Dalam perjanjian lama, Taurat. Tapi dalam kehidupan kita hari ini adalah Taurat dan Injil. Karena itu saudara, jangan lupa memperkatakan. Artinya, di dalam kita bertindak, karena kita merenungkan firman siang dan malam, kehidupan kita dipimpin oleh firman Tuhan. Kalau kita melakukan hal yang seperti itu, maka kita akan berhasil. Ini pesan Tuhan. Yang keempat adalah, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, yang ada, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian yang keempat ini adalah Immanuel, yang merupakan tuntunan dalam memasuki tahun 2022. Immanuel artinya Allah menyertai kita. Karena Allah menyertai kita bukan berarti kita hidup enak-enak tanpa berdoa setiap hari dan tidak rajin membaca firman Tuhan. Ingat, Musa menasihatkan Yosua supaya kita membaca, merenungkan Taurat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengatakan, aku akan menyertai engkau. Ini janji Allah. Yang mendasar kepada Yosua adalah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Juga merupakan komitmen Allah kepada semua orang percaya di dalam permulaan mereka, kehidupan mereka. Kehadiran Allah yang tetap dengan kita kini menjadi kenyataan melalui Tuhan Yesus, Sang Immanuel, dan karunia-Nya, yaitu Roh Kudus-Nya. Yosua 1 ayat 8 mengatakan, renungkanlah itu siang dan malam. Merenungkan berarti menyimpan firman itu, mengimani dalam hati. Sehingga firman itu menuntun hidup kita dalam menghadapi setiap masalah dalam hidup kita, khususnya di tahun 2022. Yosua 1 ayat 8, berhasil dan beruntung orang yang menaati firman Tuhan, menurut firman-Nya akan berhasil dan beruntung. Demikianlah janji Tuhan kepada kita orang percaya, berhasil dan beruntung atas apa yang Anda lakukan, atas apa yang kita lakukan di dalam tahun 2022. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, memasuki tahun 2022, kita harus memiliki paradigma yang baru. Apa sih paradigma itu? Paradigma adalah cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhinya dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku. Itu artinya paradigma. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Di dalam Yesaya 43 dikatakan, biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya, biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahu hal-hal ini, yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu? Biarlah mereka membawa saksi-saksinya, supaya mereka nyata benar. Biarlah orang mendengar dan berkata benar. Demikian. Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak ada Allah lagi. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Akulah yang memberitahu, menyelamatkan dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Dan akulah Allah. Juga seterusnya, aku tetap Dia dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya, siapakah yang dapat mencegahnya? Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita menghadapi satu berkat yang luar biasa dari Tuhan, yaitu pencurahan Roh Kudus pada dekade yang ketiga. Dampak paradigma dalam pencurahan Roh Kudus adalah dipanggilnya generasi Yeremia, yaitu anak muda yang cinta mati-matian pada Tuhan Yesus dan tidak berkompromi terhadap dosa, atau dengan kata lain, orang tua harus memberikannya kepada Allah untuk melayani Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, ada sebuah peristiwa kejadian dalam Perjanjian Lama, seorang ibu yang memberikan anaknya untuk melayani Tuhan. Di dalam 1 Samuel pasal yang pertama, pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya, dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepadanya hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada seluruh anak laki-laki? Pada satu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah dia, katanya, Tuhan semesta Allah, aku sungguh-sungguh, jika engkau sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ulang lagi, di dalam ayat yang 11 mengatakan, kemudian bernasarlah ia, Hana bernasar. Katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh kau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberi kepada hambamu ini
seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya. Dan pisau syukur tidak akan menyentuh kepalanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemandulan Hana disebutkan sebagai tindakan langsung dari Allah. Tuhan tidak memberikan anak kepada Hana supaya mempersiapkan dia bagi kelahiran putranya yang diberi nama Samuel. Dengan cara yang sama, Allah kadang-kadang membuat kita mengalami kekecewaan atau menuntun kita ke dalam situasi di mana kita mengalami kekecewaan atau menuntun kita ke dalam situasi di mana kita merasa tidak mampu atau rendah diri supaya dapat melaksanakan kehendaknya dalam kehidupan kita. Kita harus bertindak seperti Hana, membawa situasi dan kebetian hati kita ini langsung kepada Allah dan menantikan Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, Hana mengatakan, aku akan memberikan dia kepada Tuhan. Hana menunjukkan pengabdiannya kepada Tuhan dengan kesedihannya, penyertaan keputraan untuk pekerjaan Tuhan. Dengan sikap yang sama, orang-orang tua Kristen dewasa ini dapat menyatakan penyerahan mereka kepada Tuhan dan kerajaannya dengan mempersembahkan putra-putra mereka untuk pekerjaan Tuhan dan pekabaran Injil. Orang tua harus mendukung, mendorong dan berdoa bagi anak-anaknya yang akan sangat berkenan kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di tahun paradigma ini, tuntunan Tuhan adalah Tuhan sedang memanggil anak muda. Dalam 1 Samuel pasal 3 ayat 10 mengatakan, lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Saudara yang dikasihi Tuhan, sama seperti Tuhan pada waktu itu memanggil Samuel yang masih muda, demikian juga sekarang Tuhan sedang memanggil anak-anak muda untuk melayani Dia. Dan Tuhan ingin agar anak muda memberikan jawaban seperti Samuel. Berbicaralah sebab hambamu mendengar. Hari-hari ini sedang terjadi perubahan dalam bidang sosial, politik, ekonomi, kebudayaan. Hal ini telah dibuktikan di dalam sejarah. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah tanda-tanda dari kaum muda yang dipakai Tuhan? Yang pertama, dia harus lahir baru. Dalam 1 Samuel 1 ayat 19 mengatakan, keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi dan lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana subuh dengan Hana, istrinya, Tuhan ingat katanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai dia Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Aku telah memintanya daripada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kelahiran Samuel ajaib. Karena ia merupakan jawaban atas doa-doa ibunya, yaitu Hana. Bertahun-tahun tertutup rahimnya. Demikian juga kaum muda yang ingin dipakai Tuhan harus mengalami kelahiran baru. Terlebih dahulu, ia harus menjadi tempat kediaman Roh Kudus. Hidupnya harus dibaptis dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Yang kedua, harus menerima panggilan sejak dari masa mudanya. Dalam 1 Samuel ayat 2, pasal 2 ayat 26. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Saudara dikasihi Tuhan, Samuel melayani di hadapan Tuhan sejak masa mudanya.
ia menghormati serta tunduk kepada Eli, pemimpin pada waktu itu. Meskipun Eli korup, Samuel setia dan bersandar kepada Tuhan sepenuhnya. Yang ketiga, dia tidak dicemari oleh dosa sekitarnya. Dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 12. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seorang mempersembahkan bahan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya dan dicucukkannya ke dalam bejana atau di dalam kuali atau di dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu ke atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Saudara dikasih Tuhan, Samuel pada waktu itu dikelilingi oleh lingkungan yang berdosa. Seperti anak-anak Eli, yaitu Hofni dan Pinehas. Tapi ia menolak dan tidak mau terpengaruh oleh lingkungan pergaulan yang berdosa. Ia tidak mau dicemari oleh pengaruh lingkungannya. Ia mengembangkan sikap hidup yang saleh. Yang keempat, anak muda ini, Samuel ini harus bertumbuh yang seimbang. Dalam 1 Samuel pasal 3 ayat 19. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka takutlah seluruh Israel dan sampai Beersheba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Samuel bertumbuh dalam hubungannya dengan Tuhan dan juga dengan manusia. Ia memiliki hikmat rohani yang kuat, tapi juga pelayanan praktis yang kuat. Yesus sendiri setelah berjam-jam berdoa kepada Bapa di atas gunung, ia turun ke lembah untuk melayani kebutuhan orang-orang banyak. Yang kelima, pelayanan. Apakah pelayanan yang harus para nabi dan juga anak-anak muda ini lakukan? Adalah pelayanan firman yang diurapi. Di dalam 1 Samuel pasal 3 ayat 21. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo, sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Pelayanan Samuel disertai dan diurapi oleh Tuhan. Ia menerima firman yang hidup, yang diucapkan oleh Allah. Ia mendengar firman Allah, berbicara langsung kepadanya di dalam rohnya. Demikian juga setiap kaum muda harus disertai Tuhan dan penuh dengan Roh Kudus. Diurapi sehingga firman Allah menjadi hidup dalam rohnya dan di dalam pelayanannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah Tuhan berpesan kepada kita bahwa di tahun 2022 yang akan kita lalui, mempersiapkan diri, kita semuanya mempersiapkan, terutama adalah anak-anak muda. Roh Kudus sedang turun ke atas kita semuanya. Dan Roh Kudus memilih adalah generasi Yeremia yang akan dipakai oleh Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa. Mari anak-anak muda persiapkan. Yang pertama ini adalah merupakan tantangan bagi kaum muda untuk menyerahkan hidupnya sedini mungkin dengan segala talenta, bakat, dan ambisinya untuk melayani Tuhan. Yang kedua, setiap orang tua mulai mendoakan anaknya. Mulai saat ini setiap hari supaya tangan Tuhan ada di atas kehidupan anak-anak mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita selalu di dalam
pimpinan Tuhan tahun 2022, Dia Immanuel akan menyertai kita. Bukan menyertai kita secara pribadi, tetapi juga keluarga kita. Karena itu mari kita juga bukan hanya berdoa untuk selalu kepentingan-kepentingan ekonomi saja, tetapi juga bagaimana kita melayani Tuhan lebih. Pencurahan Roh Kudus yang sedang terjadi ini khusus diperuntukkan bagi generasi Yeremia. Mari kita orang tua dorong anak-anak juga untuk melayani Tuhan, supaya benar-benar kehidupan mereka adalah kehidupan yang diberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, di tahun 2022, di dalam pencurahan Roh Kudus, Engkau telah memilih Yeremia. Engkau telah memilih Tuhan anak-anak muda. Anak-anak muda Tuhan, untuk melayani-Mu. Mari Tuhan urapi anak-anak muda yang ada di dalam gereja maupun di rumah tangga masing-masing. Supaya mereka ada satu gairah yang kuat di dalam melayani Engkau Tuhan. Dalam pertumbuhan mereka adalah pertumbuhan yang dikarenakan Roh-Mu yang kudus, sehingga pertumbuhannya adalah pertumbuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan keluarga kami di dalam pimpinan-Mu memasuki tahun 2022. Kami yakin percaya Immanuel akan terjadi di dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.